Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Video ini merupakan pengulangan atau review kembali tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah komunikasi data. Dan video ini merupakan sebagai present atau bahan tugas MIP yang diberikan langsung Bapak dosen pengampu Randi Anggriawan, Eskom MT. Selama setengah semester ini, kami dapat menyimpulkan bahwa mata kuliah komunikasi data ini membahas mengenai konsep, teknik, dan protokol yang digunakan dalam mentransfer data antar sistem ataupun perangkat maupun alat elektronik. Atau juga komunikasi data ini membahas mengenai bagaimana cara kita menyampaikan data di antara sesama kita. Baik, selama setengah semester kami diberikan berbagai tugas, di antara lain persiapan perkuliahan, contoh komunikasi data, transmisi data, video presentasi data, dan juga studi kasus transmisi data. Dari kelima tugas ini, kami akan mereview secara satu persatu. Tugas pertama, persiapan perkuliahan. Tugas pertama, kami diberi tugas untuk membuat blogspot dan juga channel YouTube agar kami mudah untuk mengirimkan tugas yang akan diberikan nantinya. Selanjutnya, tugas 2. Tugas 2 di sini sudah masuk inti pokok pembahasan mengenai dua perangkat saling terhubung. Kami memilih perangkat handphone dan juga CCTV. Media transmisi dari kedua perangkat handphone dan CCTV, wireless, Wi-Fi, atau Ethernet. Data yang ditransmisikan adalah media tangkapan dari CCTV atau melihat kejadian secara langsung saat mereka terjadi. Memberikan pengawasan real time terhadap area yang diamati. Input dari CCTV mampu kita melihat melalui handphone, dan juga dari kedua perangkat ini memudahkan kita memonitoring CCTV melalui smartphone, dan juga CCTV dengan ponsel memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih besar bagi pengguna. Pada tugas 2, kami diberi pelajaran mengenai transmisi data, bagaimana kedua perangkat ini saling terhubung dan saling berbagi data. Baik, selanjutnya tugas 3. Tugas 3, kami diberi tugas secara berkelompok, dan kelompok kami bertugas untuk merangkum perbandingan Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Perbandingan sinyal 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Sebelum itu, kita memahami apa itu Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Dan terdapat dua frekuensi utama, yaitu inti pokok tugas 3 kami, sinyal 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Kita dapat membandingkan dari kedua sinyal ini melalui kelebihan dan kelemahannya. Sinyal Wi-Fi 2,4 GHz memiliki kelebihan jangkauan lebih luas. Sinyal 2,4 GHz dapat menembus dinding dan objek lebih baik, sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas dan memiliki kompatibilitas. Banyak perangkat lama masih menggunakan sinyal Wi-Fi 2,4 GHz. Kelemahan dari 2,4 GHz rentang adanya gangguan dikarenakan kecepatan terbatas. Kapan menggunakan 2,4 GHz?
Jika teman-teman mempunyai rumah yang memiliki cukup banyak ruang, 2,4 GHz adalah solusinya, dikarenakan sinyal 2,4 GHz mampu menembus dinding pada setiap rumah. Sedangkan 5 GHz ini mempunyai juga kelemahan, yaitu kelebihannya mempunyai kecepatan tinggi, akan tetapi mempunyai kelemahan yang jangkauannya lebih terbatas dibandingkan 2,4 GHz. Kapan menggunakan 5 GHz? Jika teman-teman ingin mendapatkan sinyal yang lebih tinggi dan cepat, solusinya ada pada 5 GHz. Sebagai kesimpulan, Wi-Fi 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas dan kompatibilitas yang baik dengan perangkat lama, tetapi kecepatan terbatas dan rentan terhadap gangguan. Sedangkan Wi-Fi 5 GHz menawarkan kecepatan tinggi dan kurangnya gangguan, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas, terbatas, dan kompatibilitas terbatas dengan perangkat lama. Tugas selanjutnya, tugas 4, video presentasi transmisi data. Tugas 4, kami diberi tugas untuk memaparkan hasil presentasi kami secara berkelompok. Pada gambar di sebelah adalah dokumentasi pada saat kami memaparkan hasil presentasi kami secara berkelompok. Selanjutnya, tugas 5, studi kasus transmisi data. Pada tugas 5 ini, kami diberi tugas untuk membuat artikel mengenai transmisi data. Kami memilih gelombang mikro dan juga gelombang radio. Poin inti dari artikel kami yang kami buat, pertama, pendahuluan yang membahas mencakup gelombang radio, gelombang dan juga gelombang mikro, dan juga perbandingan keduanya, contoh kasus yang dapat menggunakan dari keduanya, dan juga kesimpulan. Dari inti artikel yang kami buat, memiliki spesifikasi perbandingan jarak, kecepatan, biaya, keamanan, ketersediaan, dan juga ketergantungan. Kami membahas sedikit mengenai gelombang mikro dan juga gelombang radio. Kedua gelombang ini adalah dua jenis gelombang elektromagnetik yang umum digunakan untuk transmisi data dalam berbagai aplikasi. Meskipun keduanya digunakan tujuan komunikasi nirkabel, ada perbedaan utama antara keduanya, yaitu jarak, kecepatan, biaya, keamanan, ketersediaan, dan juga ketergantungan. Mulai dari jarak, gelombang mikro umumnya digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti komunikasi antar benua, antar satelit, dapat menjangkau ratusan hingga ribuan kilometer tanpa perlu memperhatikan medan yang sulit. Sedangkan gelombang radio biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat hingga menengah seperti jaringan seluler atau komunikasi dalam kota. Jaraknya biasa berkisar dari beberapa kilometer hingga puluhan kilometer, tergantung pada frekuensi dan daya pancar. Kecepatan gelombang mikro mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai gigabit per detik, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar dalam waktu singkat. Gelombang radio memiliki kecepatan transfer data cenderung lebih rendah daripada gelombang mikro, mencapai ratusan megabit per detik dalam aplikasi yang lebih umum seperti Wi-Fi atau jaringan seluler. Pembiayaan gelombang mikro lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang radio. Biaya implementasi dan pemeliharaan infrastruktur gelombang mikro, karena perangkat yang keras lebih canggih dan kompleks. Gelombang mikro mempunyai keamanan setingkat lebih aman karena sulit untuk disadap atau terganggu karena frekuensi yang tinggi dan tidak mudah diinterferensi oleh sinyal-sinyal lainnya. Ketergantungan pada gelombang mikro seringkali lebih tinggi dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan transfer data tinggi atau komunikasi jarak jauh. Sedangkan gelombang radio digunakan dalam berbagai aplikasi tetapi cenderung lebih sering digunakan dalam komunikasi jarak pendek hingga menengah dan tidak memerlukan kecepatan data yang sangat tinggi. Baik, dari berikut ini adalah contoh kasus studi yang dapat memberi kita sudut pandang
perbedaan gelombang radio dan juga gelombang mikro, atau juga membedakan kegunaan masing-masing media transmisi data. Contoh pertama, suatu perusahaan ingin mendirikan jaringan nirkabel di kota metropolitan untuk menyediakan layanan internet cepat kepada pelanggan. Dalam skenario ini, gelombang mikro mungkin lebih cocok karena kemampuannya untuk menangani jarak yang lebih jauh dan mengatasi hambatan di lingkungan perkotaan yang padat. Namun jika perusahaan tersebut ingin menyediakan layanan komunikasi seluler untuk area perkotaan yang lebih kecil, gelombang radio mungkin menjadi pilihan yang lebih ekonomis dan praktis. Kesimpulannya, jika ingin mempunyai jangkauan yang lebih luas, cocoknya menggunakan gelombang mikro, sedangkan jangkauan lebih kecil cocoknya menggunakan gelombang radio. Baik, contoh studi kasus selanjutnya, sebuah kota besar ingin memperluas layanan WiFi publik di seluruh wilayahnya. Dalam skenario ini, gelombang mikro mungkin lebih cocok karena mampu menangani lalu lintas data yang tinggi dan menembus hambatan bangunan perkotaan dengan lebih baik. Namun untuk desa-desa terpencil di luar kota, gelombang radio mungkin menjadi pilihan yang lebih praktis dan ekonomis karena jarak transmisi yang lebih pendek dan biaya infrastruktur yang lebih rendah. Sebagai kesimpulan, gelombang mikro mempunyai spesifikasi lebih tinggi dibandingkan gelombang radio, mulai dari gelombang mikro mempunyai jarak yang lebih luas dan kecepatan lebih tinggi, sedangkan gelombang radio mempunyai spesifikasi yang rendah mulai dari jarak hingga kecepatan. Akan tetapi, gelombang radio ini mempunyai biaya infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan gelombang mikro. Dan itulah beberapa review tugas-tugas kami selama setengah semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.